Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah bersuci dari istinja, bersuci setelah kita masuk ke kamar mandi, setelah kita buang hajat. Jadi dalam agama ada hal yang sangat kita perhatikan, bahwa yang pertama, hukum istinja itu hukumnya wajib. Artinya setelah kita kencing, setelah kita BAB, maka wajib kita membersihkan tempat keluar itu. Sehingga ketika ada orang yang setelah BAB tidak bersuci, maka dia akan menanggung dosa, dia akan berdosa. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya ketika Rasulullah SAW berjalan dengan sahabat, kemudian beliau berhenti di sebuah kubur, di sebuah komplek perkuburan. Di situ Rasulullah berhenti, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti di sini ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ada dua mayat yang sedang disiksa." Lalu sahabat penasaran, "Ya Rasulullah, kenapa mereka disiksa ya Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, "Ada dua sebab mereka disiksa oleh Allah. Yang pertama, orang yang tidak bersih kencingnya, orang yang tidak membersihkan kencingnya. Orang yang tidak bersih ketika selesai dia kencing. Kemudian yang kedua, ketika seseorang suka membawa berita kepada orang lain, dalam agama disebut dengan an-namimah. Jadi wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Ada orang yang suka membawa berita ke sana kemari, membawa muka aib orang ke sana kemari, sehingga itulah sebab dia disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Jadi dari hadis ini kita pahami bahwa sangat penting kita perhatikan tentang istinja ini, karena kalau tidak betul dalam bersuci setelah kita istinja, ini akan mendapatkan azab di dalam kubur. Makanya disebutkan bahwa wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja itu hukumnya wajib. Istinja dari kencing, istinja dari berak, itu hukumnya wajib. Ada dua alat untuk bersuci dari dari BAB ini. Yang pertama menggunakan air, kemudian yang kedua menggunakan batu. Di dalam kajian fikih, yang paling afdal kita menggunakan batu dulu, kemudian kita iringi dengan air. Dan boleh kita mengambil salah satunya, boleh dengan air dulu, boleh dengan air saja, ataupun dengan 3 anak batu saja. Kemudian ketika dunia sudah modern, kalau dulu yang digunakan oleh Rasulullah dan sahabat anak batu sebagai pengganti air, kemudian sekarang ya sudah ada yang namanya tisu. Jadi tisu kering itu boleh digunakan untuk membasuh kencing, untuk bersuci dari kencing atau bersuci dari berak. Kemudian kalau dengan air itu sudah biasa, artinya kita menggunakan air itu sampai najis itu betul-betul bersih. Kemudian kalau kita menggunakan anak batu atau kita menggunakan tisu, itu ada syarat yang sangat perlu kita perhatikan. Yang pertama, najis yang keluar itu tidak bergeser dari tempat keluarnya. Artinya najis yang keluar dari kita itu tidak kena pantat ataupun tidak kena tempat yang lain.
kalau mengenai tempat yang lain selain daripada tempat yang keluar itu, maka itu wajib menggunakan air. Jadi menggunakan tisu, menggunakan benda-benda yang kesat, ya, atau menggunakan batu yang kesat, itu disyaratkan bahwa najis itu jangan melampaui dari tempat keluar itu. Kalau sudah melampaui dari tempat keluar, maka wajib menggunakan air. Kemudian kalau dipilih mana lebih bagus menggunakan air dengan tisu atau dengan benda-benda kesat yang lain, maka dalam agama menggunakan air itu lebih utama. Jadi fal ma'u afdalu. Fa in arada al-iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Apabila ingin diringkas salah satu, ingin dipilih air ataupun batu, fal ma'u afdalu, maka air itu lebih utama. Kemudian dalam qada hajat ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang disebut dengan adab-adab istinja. Yang pertama, hukumnya wajib tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika qada hajat. Jadi ketika kita qada hajat, wajib kita tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ini jika kita qada hajat di tempat lapang, ada yang di tempat yang luas yang bukan pada bangunan khusus. Tapi kalau pada bangunan khusus seperti WC yang memang disediakan untuk qada hajat, itu tidak masalah menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ini umpamanya ada orang pergi ke laut, kemudian dia qada hajat di pinggir pantai, ini tidak boleh menghadap kiblat, juga tidak boleh membelakangi kiblat. Kemudian seseorang tidak diperbolehkan kencing dan berak di dalam air yang tergenang, karena Rasulullah SAW mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Janganlah salah seorang kalian qada hajat di tempat air yang tergenang. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa tahta syajaratil musmirati wa fi tariqi wa dhilli. Kemudian juga dilarang oleh Rasulullah SAW kita qada hajat di bawah pohon kayu yang sedang berbuah, atau di jalan, ataupun di tempat naungan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ittaqul la'inaini, takutlah kalian kepada dua hal yang menyebabkan seseorang dilaknat. Apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang qada hajat di jalan ataupun di tempat orang beristirahat. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya ketika seseorang qada hajat di jalan, maka orang itu akan dicaci maki oleh orang, akan dilaknat oleh orang, ataupun di tempat orang beristirahat. Maka ini dilarang oleh Rasulullah. Kemudian juga dilarang kita qada hajat di dalam lubang kepiting, umpamanya, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian kenapa dilarang? Karena berdasarkan pemahaman dari sahabat Qatadah, kata beliau bahwa innaha masakinul jin, bahwa lubang itu adalah tempat beristirahat jin atau rumah jin. Kemudian ketika qada hajat jangan berbicara, ya, karena Rasulullah ketika beliau dah hamam pernah ada orang yang mengucapkan salam tapi beliau tidak menjawab salam. Nah, ini bermakna bahwa sedang qada hajat itu tidak boleh ngomong. Kemudian secara jelasnya ulama mengatakan ketika keluar sesuatu itu, di saat itu kita tidak boleh berbicara. Ada yang makruh kalau kita berbicara. Kemudian juga tidak boleh menghadap matahari, tidak boleh menghadap bulan. Dalam artian makruh kita menghadap matahari, makruh kita menghadap bulan. Kemudian juga
jangan kita beristinja dengan tangan kanan, karena ini sesuatu yang dilarang di dalam agama. Maka sangat penting kita pahami tentang masalah istinja ini, sehingga kita bisa bersih, betul-betul suci. Kemudian kalau kita salat, maka salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.